Selamat berjumpa kembali pada seri penata layanan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu judul pembahasan tentang penata layanan yang berjudul Membangunkan Penata Layanan, Merubah Penata Layanan. Kalau saudara lihat judul ini, Membangunkan Penata Layanan, Merubah Penata Layanan, nah judul ini selaras dengan tema gereja kita untuk 5 tahun ini, yang disebut dengan kebangunan dan reformasi atau perubahan, atau revival and reformation. Nah, penata layanan juga melihat bahwa inisiatif gereja ini sangat-sangat diperlukan di dalam dunia penata layanan kita. Oleh karena itu penata layanan mempersiapkan satu pelajaran untuk kita sampaikan kepada umat yang selaras dengan inisiatif gereja ini, yaitu kebangunan dan reformasi. Nah, pertanyaan kita sehubungan dengan judul ini, mengapakah kita perlu membangunkan penata layanan dan merubah penata layanan? Dan kesanggupan kita untuk membangunkan penata layanan atau merubah penata layanan, membangunkan penata layanan maksud saya, dan merubah penata layanan bukan oleh karena kita. Kemampuan itu hanya datang dari Allah. Kemampuan itu hanya oleh karena kuasa Yesus Kristus. Nah, kita akan pelajari sedikit. Kenapa kita perlu membangunkan penata layanan dan merubah penata layanan? Oleh karena kalau kita lihat keadaan penata layanan sekarang ini, walaupun topik ini, poin ini kita sudah bahas sedikit pada pelajaran yang sebelumnya tentang penata layanan Alkitabiah, tapi saya sedikit ulangi saja ya. Karena penata layanan sekarang ini banyak disalah mengerti. Penata layanan Alkitabiah disalah mengerti oleh sebagian anggota gereja hanya kepada persepuluhan dan persembahan saja, atau hanya kepada pemberian saja. Penata layanan itu hanya masalah pemberian kita saja kepada Allah, pemberian kita kepada gereja. Sehingga karena salah pengertian ini, bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan materi kita yang pertama tentang penata layanan Alkitabiah, ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, ada anggota yang tidak percaya kepada para pemimpin dan sistem gereja ini. Sehingga mereka mencari cara-cara atau jalan-jalan yang lain untuk menyelesaikan masalah penata layanan. Atau yang kedua, ada anggota yang mengalihkan persembahan atau persepuluhan mereka ke daerah yang lain, atau memberikannya kepada perorangan, atau juga memberikannya kepada kelompok yang lain, yaitu independen ministry. Karena mereka berpikir, sejauh saya tidak gunakan persepuluhan dan persembahan saya, oke saja, saya mau kirim kemana saja, saya mau memberikan kepada siapa saja, itu tidak ada masalah. Sementara Alkitab sendiri memberikan petunjuk yang jelas. Yang ketiga, pemberian karena proyek menggantikan pemberian yang sistematis atau terencana. Yang seharusnya kita sudah jalankan persembahan terpadu ini sudah hampir lebih dari 30 tahun. Tetapi kenyataannya masih banyak lebih suka untuk memberikan persembahan mereka dalam sistem lepasan. Lepasan, gantinya persembahan terpadu. Lalu kemudian yang keempat, masalah penolakan terhadap penata layanan oleh para pendeta dan anggota jemaat. Nah, ini agak menarik saudara-saudara, karena pendeta sendiri ada yang tidak kurang atau kurang suka terhadap penata layanan. Memang mereka memiliki alasan tersendiri. Kalau kita seminarkan penata layanan, kita khotbahkan penata layanan, anggota salah mengerti. Pendeta semangat tentang penata layanan karena berpikir gaji pendeta ditentukan dari persepuluhan hasil penata layanan. Walaupun sebenarnya dalam prinsip Alkitab tidak ada konflik of interest di dalam kita menyampaikan pekabaran-pekabaran penata layanan kepada umat ini. Karena kita tidak menerima gaji dari persepuluhan umat, tetapi kita menerima itu dari Allah. Umat berhubungan dengan Allah, kemudian kita pun berhubungan dengan Allah di dalam hal persepuluhan dan di dalam hal pendapatan kita. Nah, oleh karena salah pengertian ini, maka kita perlu bangunkan penata layanan ini. Kita perlu rubah penata layanan ini kepada standar atau prinsip yang sesuai dengan apa yang Alkitab
katakan. Nah, kita sudah baca definisi yang singkat dari penata layanan ini pada presentasi sebelumnya atau judul sebelumnya, yaitu penata layanan adalah semua tentang saya sebagai sambutan terhadap semua tentang Allah. Nah, ini definisi yang sederhana bahwa penata layanan adalah semua aspek kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita. Itulah penata layanan. Nah, di dalam poin ini ada dua pandangan tentang penata layanan. Yang pertama, anggota yang memandang penata layanan dari sudut yang sempit, dan ada juga memandang penata layanan dari sudut yang lebih luas. Pandangan yang sempit mengatakan penata layanan itu masalah perpuluhan dan persembahan saja, titik. Tetapi pandangan yang luas mengatakan penata layanan adalah masalah ketuhanan Yesus Kristus. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu katakan 1/10 adalah milikku, maka persepuluhan dan persembahan pun kita akan berikan kepadanya. Karena kita menurut apa yang Tuhan itu perintahkan, oleh karena kita adalah hambanya. Sehingga menerima ketuhanan Yesus Kristus sudah tercakup di dalamnya pemberian persepuluhan dan persembahan kita. Pandangan yang sempit katakan, penata layanan ini pusatnya, fokusnya pada anggota jemaat. Mengapa? Karena dari anggota jemaat inilah mengalir persepuluhan mereka, mengalir persembahan mereka ke rumah perbendaharaan. Sehingga intinya adalah anggota jemaat. Tetapi pandangan yang luas katakan, tidak. Inti dari penata layanan adalah mengakui Allah sebagaimana Allah adanya. Menerima Allah sebagaimana Allah adanya. Dan satu hal yang penting, Allah adalah pemilik. Allah adalah pemilik. Apa saja yang anggota jemaat ini dalam tanda kutip memiliki, itu adalah milik Allah. Apa saja kepunyaan umat ini, itu adalah milik Allah. Sehingga konsep Allah sebagaimana Allah adanya, Allah sebagai pemilik, sudah tercakup di dalamnya anggota jemaat itu. Kemudian pandangan yang sempit katakan, penata layanan yang penting perilaku kita. Yang penting adalah perbuatan kita, kehidupan kita yang nampak dari luar. Tetapi pandangan yang luas katakan tidak. Yang lebih utama adalah nilai-nilai batin kita. Karena nilai batin kita menentukan perilaku kita. Oleh karena itu, perilaku sudah tercakup di dalam nilai-nilai itu sendiri. Pandangan yang sempit katakan, penata layanan ini masalah kantong dan dompet. Tetapi pandangan yang luas mengatakan penata layanan itu masalah hati. Kalau hati sudah ditobatkan, kantong pun akan terbalik keluar. Itu pepatah katakan, when the heart is converted, pocket is inverted. Jadi kantong dan dompet sudah tercakup di dalam hati pada pandangan yang luas. Lalu yang terakhir katakan, pandangan yang sempit berkata, penata layanan adalah program. Tapi ingat, kalau program ini ada awal dan ada akhirnya. Seperti tayangan kita pada saat ini. Ini program, nanti akan berdurasi selama berapa lama. Ada awalnya, ada akhirnya. Sesudah selesai satu program, akan diganti dengan program yang lainnya. Tetapi pandangan yang luas katakan penata layanan bukan program. Penata layanan adalah pola hidup. Pola hidup ini adalah sesuatu yang kita yakini dan sesuatu yang kita hidupkan sesuai dengan keyakinan kita. Ini tidak ada awal, ini tidak ada akhirnya. Ini tidak akan berganti. Ini tidak akan berganti. Pola hidup itu adalah sesuatu yang kita miliki. Mulai dari ujung rambut kita sampai pada telapak kaki kita. Itulah pola hidup kita. Dan penata layanan adalah pola hidup. Itulah sebabnya kalimat pendek di atas dikatakan penata layanan adalah semua tentang saya sebagai sambutan terhadap semua tentang Allah. Tidak ada salahnya pada pandangan yang sempit. Tidak ada salahnya pada pandangan yang sempit ini. Hanya masalahnya saja sempit. Karena itu kita perlu bergeser kepada pandangan yang luas. Mengapa? Oleh karena semua prinsip atau hal-hal yang ada pada pandangan yang sempit ini sudah tercakup di dalam pandangan yang luas ini. Jadi ini yang kita perlukan. Memberikan kepada jemaat atau umat ini pandangan yang luas tentang penata layanan. Pandangan yang lebih lengkap. Makna yang lebih lengkap atau paradigma yang lebih lengkap. Lalu kemudian, oleh karena konsep tadi itu, bahwa penata layanan adalah semua tentang saya, kita melangkah pada pengertian selanjutnya. Komitmen yang penuh dan menyeluruh.
Di dalam penata layanan, yang kita perlukan adalah komitmen atau tekad yang penuh dan menyeluruh dalam hubungan kita dengan Allah. Matius 22 ayat 37 dan 38 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara, kalau kita mau katakan sekarang barangkali, saya boleh katakan untuk kita dapat sedikit mengubah paradigma kita, pandangan kita. Kalau selama ini barangkali orang bertanya kepada saudara, menurut saudara, manakah ayat inti penata layanan di dalam Alkitab? Mana ayat inti penata layanan menurut pandangan saudara selama ini? Oh, biasanya kita katakan, oh pendeta, ayat inti penata layanan itu adalah Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Itu yang sudah tertanam di dalam benak kita. Tetapi ya benar, itu juga adalah bagian dari ayat-ayat penata layanan. Tetapi mungkin pada pagi ini mari kita geser, mari kita rubah pandangan kita tentang ayat inti penata layanan. Berdasarkan beberapa buah pikiran yang saya sudah sampaikan, maka kita boleh katakan salah satu atau mungkin ayat inti utama dalam penata layanan, salah satu ayat utama adalah Matius 22 ayat 37 dan 38. Dalam hubungan kita dengan Allah, seluruh aspek kehidupan kita. Apa itu? Mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan ada ayat yang kita boleh tambahkan. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi hidup kita ini seutuhnya, sepenuhnya, atau seluruhnya adalah hanya untuk Allah. Itulah penata layanan. Itulah penata layanan. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Oleh karena prinsip tadi, pengertian tadi dan ayat tadi, maka kita dapat menambah lagi satu pemikiran bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Nah, ada gambar di sini seperti apa kita mau katakan kue pizza atau pie. Ya. Pie bulat ini dengan 6 pembagian dibagi kepada 6 warna. Ini sebagai kiasan saja bahwa inilah gambaran hidup kita. Hidup kita ini dalam dunia penata layanan sederhana saja. Kita bagi kepada 6 bagian. Ada 6 warna yang berbeda kepada 6 bagian. Yaitu ibadah kita, kepemimpinan kita, hubungan kita, kepemilikan kita, keuangan kita, dan bahasa kita. Semua ini, maka Yesus adalah Tuhan atas semua aspek kehidupan kita ini. Itulah penata layanan katakan. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Yesus adalah Tuhan atas semua aspek kehidupan kita. Lalu pie atau pizza ini, kita bagi 2. Dipisahkan dengan garis putus-putus ini. Antara bagian luarnya dan juga bagian yang di dalamnya. Karena manusia ini terbagi kepada 2 bagian. Bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi kalau lingkaran yang menggambarkan manusia ini, kita rubah menjadi persegi panjang, seperti kotak ini, menjadi persegi panjang, maka kita dapat katakan, hidup manusia dalam 2 tingkatan. Manusia memiliki 2 tingkat hidup yang dipisahkan dengan garis yang putus-putus ini. Yang di bagian luar atau tingkat permukaan, itulah ungkapan perilaku kita, perbuatan kita ya, yang dapat dilihat oleh orang lain. Lalu kemudian pada bagian dalam atau tingkat dalamnya adalah nilai dan prinsip-prinsip kita yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Tetapi apa yang menjadi nilai dan prinsip kita ini akan keluar ke permukaan dalam bentuk perilaku yang terlihat oleh orang banyak. Dan apa yang kita berbuat dalam tingkatan permukaan atau perilaku kita, ini juga akan mempengaruhi nilai dan prinsip kita yang ada di dalam, yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, hidup kita dengan 2 tingkatan ini akan selalu saling mempengaruhi. Apakah pengaruh ini akan menuju kepada hal yang positif, akan lebih membuat orang ini bertumbuh dan diperbaiki menjadi seperti Kristus, atau ini juga akan membuat orang itu menjadi lebih jauh dari Kristus. Satu dan lainnya akan saling mempengaruhi. Nah,
Dari mana kita dapatkan prinsip bahwa manusia ini memiliki dua tingkatan? Tidak dari pandangan dunia ini, tetapi dari Kristus sendiri. Di dalam Matius 23 ayat 27 dan 28, Yesus dan dua tingkatan. Yesus berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Nah, Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, guru-guru agama. Dia katakan bahwa manusia ini ada dua bagian, dua tingkatan. Yang pertama bagian luarnya. Teguran Yesus kepada orang-orang Farisi. Bagian luarnya kamu ini bersih seperti kuburan. Dilabur putih atau dicat putih. Bahkan ada banyak sekarang kuburan dipasang dengan keramik warna putih. Bahkan ada juga bukan hanya keramik, dibuatkan dengan batu pualam atau marmer yang putih bersih dari luar. Dan demikianlah kehidupan orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini. Di luar mereka kelihatan bersih. 2 kali seminggu mereka berpuasa. Mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan untuk dapat dilihat oleh orang banyak. Tetapi apa yang ada di dalam diri mereka? Nah, seperti kuburan, di luar bersih tapi di dalamnya apa? Oh, penuh tulang belulang, pelbagai jenis kotoran. Demikian juga teguran Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Di luar mereka kelihatan bersih, tetapi di dalam, menurut ayat 20 dikatakan, tetapi di dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kenapa? Yang ada di dalam hati mereka atau dalam pikiran mereka, niatan-niatan jahat. Bagaimana untuk menghentikan pelayanan Yesus. Bagaimana menjerat Yesus. Bagaimana menangkap dia. Baik menurut aturan-aturan atau hukum agama maupun menurut aturan-aturan pemerintahan Roma. Kita tahu bagaimana mereka mencoba mengajukan pertanyaan yang menjerat Yesus. Baik dari hukum agama maupun hukum pemerintahan Roma. Kenapa? Karena mereka ingin segera menghentikan Yesus. Mereka ingin segera membinasakan Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus secepatnya. Itulah yang ada dalam hati mereka. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Walaupun di luar mereka nampaknya bersih, nampaknya benar, nampaknya suci. Tetapi inilah yang ada. Nah, inilah keadaan manusia, Yesus katakan. Luar dan dalam. Ya, banyak kita seperti orang-orang Farisi ini. Di luar kelihatan baik, atau tetapi di dalamnya berbeda. Atau sebaliknya. Ada orang yang berkata, jangan perhatikan kalau kata-kata saya kasar. Jangan perhatikan kalau tindakan saya kasar. Karena itu di luarnya saja yang kasar. Tetapi di dalamnya, saya ini lembut. Saya ini peramah. Saya ini pemaaf. Apakah bisa di luar dan di dalam bisa seperti ini? Tidak. Walaupun seperti orang-orang Farisi ini mencoba menutupi yang ada di dalamnya. Nah, demikian juga Yesus katakan, akui atau tidak, manusia ini ada dua tingkatan. Idealnya memang yang di dalam dan di luar itu haruslah sama. Tetapi sebagai manusia berdosa kita coba menutup-nutupi. Karena itu pelajaran kita pada saat ini ingin mendorong kita untuk berusaha oleh pertolongan Roh Kudus menjadi sama, menjadikan apa yang di dalam dan di luar itu harusnya sama. Oke, Yesus dalam dua tingkatan, lalu kemudian kita melangkah kepada penata layanan. Penata layanan juga memiliki dua tingkatan. Tingkatan permukaan yaitu ungkapan perilaku, dan tingkatan dalam yaitu nilai dan prinsip-prinsip kita. Di dalam dunia penata layanan, nilai dan prinsip ini bersama dengan ungkapan dan perilaku itu memiliki hubungan yang erat. Keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Nilai dan prinsip tidak dapat dipisahkan dengan perilaku. Itulah dalam dunia penata layanan. Walaupun contoh yang Yesus tunjukkan tadi, orang-orang Farisi mencoba menunjukkan dua perbedaan antara luar dan dalam. Tetapi prinsip Alkitab, di dalam dunia penata layanan dan di seluruh Alkitab, di luar dan di dalam itu harusnya sama. Karena ini memiliki keterkaitan. Mengapa? Karena nilai dan prinsip-prinsip kita ini menentukan perilaku kita.
Itulah di dalam dunia penata layanan sekarang ini. Mengapa? Ini saya katakan tadi, nilai menentukan perilaku. Kalau di dalam penata layanan, nilai dan prinsip yang tidak terlihat ini adalah penerimaan kita akan ketuhanan Yesus Kristus. Nilai dan prinsip kita adalah hubungan yang benar dengan Yesus Kristus. Nilai dan prinsip kita adalah kita hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu nilai dan prinsip kita adalah pola hidup umat Allah. 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu kita adalah umat Allah. Kalau ini yang menjadi nilai dan prinsip kita yang tidak terlihat ini, maka ketika ini muncul ke permukaan yang dapat terlihat oleh orang lain dalam bentuk ungkapan perilaku, maka perilaku kita adalah kesetiaan, mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan. Lalu ini juga akan mempengaruhi nilai dan prinsip kita. Inilah yang dikatakan nilai akan menentukan perilaku. Oleh karena itu dalam dunia penata layanan sekarang, di dalam pendekatan penata layanan sekarang, kita lebih fokuskan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran Alkitabiah. Untuk menyampaikannya kepada umat. Sehingga dengan demikian kita boleh menolong melalui kuasa Roh Kudus, umat ini boleh merubah nilai dan prinsip-prinsip mereka. Karena kalau nilai dan prinsip-prinsip mereka sudah berubah menjadi sama seperti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan, saudara tidak perlu susah-susah dengan persepuluhan dan persembahan. Kalau nilai dan prinsip mereka sudah berubah, maka mereka akan menjadi setia di dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Mengapa dunia penata layanan sekarang memiliki tantangan sehingga kita perlu bangunkan? Oleh karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini yang belum ideal. Belum ideal. Dan itulah salah satu tujuan dari materi kita pada hari ini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi berhubungan dengan hal ini. Hidup tanpa Yesus Kristus. Hidup tanpa Yesus, tingkat permukaan dan tingkat dalam. Apa yang tidak terlihat, apa nilai dan prinsip orang yang hidup tanpa Yesus? Diri yang berkuasa. Diri yang menjadi tuan dan raja. Saya atau aku yang ada di dalam hati atau yang menguasai dirinya. Kalau nilai dan prinsip adalah diri, yang tidak terlihat itu adalah diri, ketika nilai dan prinsipnya ini muncul ke permukaan yang terlihat dan dalam bentuk perilaku, maka yang muncul adalah keinginan atau sifat menimbun dan tamak. Dan ini akan mempengaruhi nilai dan prinsipnya. Jadi yang terlihat, menimbun dan tamak. Saya dulu. Ketika Tuhan memberkati, saya dulu. Jangan dulu untuk Tuhan. Jangan dulu untuk orang lain. Jangan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Saya dulu. Karena saya baru memiliki satu rumah. Ketika Tuhan memberkati saya baru memiliki satu rumah dan satu mobil. Jadi saya harus memiliki satu lagi mobil atau satu lagi rumah. Saya dulu, kita timbun dulu dan kumpul dulu untuk saya. Ketika sudah ada 2 rumah dan ada 2 mobil, ini baru untuk kita. Kita perlu lagi untuk anak-anak. Kita timbun lagi dulu, tambah lagi 1 rumah untuk anak. Tambah lagi 1 mobil untuk anak. Ini dulu, jangan dulu orang lain, jangan dulu Allah, jangan dulu gereja, kita dulu. Sampai kita timbun dulu sampai beberapa rumah dan beberapa kendaraan. Kapan ini akan terpuaskan? Tidak akan pernah terpuaskan. Karena apa? Diri dulu, dan diri dulu. Timbun lagi dulu, kita timbun lagi dulu untuk kita. Orang lain, gereja, dan Allah, tunggu dulu. Nah, inilah hidup tanpa Yesus. Oleh karena itu, kita perlu sesuatu yang dapat mengubah prinsip-prinsip atau nilai-nilai diri ini. Yang kita perlukan tidak lain adalah Yesus Kristus. Oleh karena hanya Yesus sendiri saja yang dapat mengubah nilai dan prinsip-prinsip seseorang. Sehingga ini juga yang akan mengubah perilaku atau kehidupannya. Dari mana kita dapatkan prinsip ini? Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Perubahan nilai. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, siapa Paulus ini? Kita kenal siapa Paulus. Sebelum menjadi Paulus,
Dia bernama Saulus. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang pemuka agama. Dan yang paling menonjol, dia meminta kuasa dari mahkamah agama untuk menganiaya orang-orang Kristen, untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Dialah yang menjadi pemimpin ketika Stefanus, diakon yang pertama, dirajang dengan batu. Ada orang-orang yang takut melempari Stefanus dengan batu. Dia katakan, jangan takut, kumpulkan jubahmu di bawah kaki saya. Saya akan menanggung darahmu ketika kamu melempari Stefanus dengan batu. Oleh karena yang ada dalam pikirannya, kekristenan, pengikut-pengikut Kristus itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Sebabnya dia meminta izin untuk menganiaya dan membinasakan orang-orang Kristen yang ada di Damaskus atau di Damaskus. Tapi ketika dalam perjalanannya ke tempat itu, dia bertemu dengan Yesus. Dan pertemuannya dengan Yesus menyebabkan Saulus berubah total, mengganti namanya bahkan menjadi Paulus. Yang tadinya menganiaya orang Kristen untuk memusnahkan kekristenan dan pengikut-pengikut Kristus. Sekarang dia menjadi juru kabar, memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang Injil ini dengan penuh keberanian. Dia berubah. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Itulah ayat yang dia katakan. Paulus katakan, aku telah disalibkan. Apa artinya telah disalibkan? Mati. Aku telah matikan diriku ini. Aku telah disalibkan. Sehingga bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku ini sudah tidak hidup lagi. Aku sudah matikan diriku. Lalu kemudian Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang terjadi perubahan nilai di dalam kehidupan Paulus. Dan ini juga yang kita harapkan melalui penata layanan. Terjadi perubahan nilai di dalam setiap umat-umat Allah. Di dalam setiap penata layan. Bukannya aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sehingga demikian apa yang akan terjadi kalau seseorang sudah hidup bersama dengan Yesus. Karena Yesus sudah tinggal di dalam hatinya. Yesus menjadi Tuhan bagi dia. Yesus adalah rajanya. Dan dia sebagai hamba. Hidupnya bersama Yesus akan berubah. Apa yang tidak terlihat, yang menjadi nilai dan prinsipnya? Yang tidak terlihat, yaitu nilai dan prinsipnya adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yesuslah yang ada dalam hatinya. Dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Dia menjadi raja dan Tuhan di dalam dirinya. Kalau nilai dan prinsip kehidupan kita adalah Yesus, apa yang akan muncul ke permukaan? Apa yang akan terlihat oleh orang lain? Apa yang menjadi perbuatan kita atau tindakan kita atau perilaku kita? Yang ada adalah kesetiaan dan pengorbanan. Dan yang terlihat ini juga akan mempengaruhi nilai dan prinsip kita yang tidak terlihat. Kesetiaan dan pengorbanan. Sebagaimana kesetiaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus sendiri setia dengan perintah Bapanya. Dia turuti semua perintah Bapanya. Berulang kali dia katakan kepada murid-muridnya, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Hanya itu saja. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Bahkan ketika kehendak Bapanya yang dia ketahui itu menuntun dia sampai mati di atas kayu salib. Itu tetap menjadi tekad Kristus. Itulah kesetiaannya. Dan disertai dengan roh pengorbanan. Rela untuk berkorban. Nah, kesetiaan dan pengorbanan adalah tabiat Yesus. Sehingga seorang yang sudah hidup bersama dengan Yesus akan memiliki kesetiaan dan pengorbanan yang sama seperti yang Yesus miliki. Ketika Yesus katakan 1/10 adalah milikku, mereka yang sudah menerima Yesus katakan, ya Tuhan, ini milikmu. Benar, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, ada pengorbanan di dalam hal itu. Kita berkorban. Ketika memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka kita mengorbankan sesuatu. Kita mengorbankan sesuatu. Kesetiaan dan pengorbanan. Oleh karena itu, saudara, dalam dunia penata layanan, kita memahami, setiap kali anggota atau kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, setiap kali kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah ungkapan kesetiaan dan pengorbanan. Kesetiaan dan pengorbanan ini berjalan beriring-iringan. Dua sahabat yang erat di dalam dunia penata layanan.
Bagaimana ini dapat terjadi? Bagaimana kita sanggup setia dan sanggup berkorban? Itu tidak lain hanya oleh karena Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Karena Yesus yang akan menyanggupkan kita untuk melaksanakan kesetiaan dan kerelaan untuk berkorban. Karena dia sudah menunjukkan keteladanannya lebih dahulu. Oleh karena itu, penata layanan adalah masalah Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, dengan demikian, kalau kita melangkah lebih lanjut lagi, di dalam kehidupan kita selalu terjadi persaingan nilai-nilai antara diri dan Yesus Kristus. Setiap hari, setiap saat, setiap detik ketika kita mengambil keputusan untuk satu hal apapun, selalu terjadi persaingan antara diri dan Yesus Kristus. Kalau kita utamakan diri, maka yang ada dalam keputusan kita adalah, saya mau melayani diri dulu. Kalau kita utamakan diri dalam persaingan ini, maka yang ada dalam keputusan kita, oh tunggu, saya mau memanjakan diri dulu. Ya. Saya mau rumah yang leks, saya mau kendaraan yang mewah, saya mau memanjakan diri dulu. Ya. Kalau diri yang kita dahulukan, kita perlu memuaskan diri dulu. Tunggu dulu yang lain, saya perlu puaskan diri dulu. Ya. Dan kepuasan kita tidak pernah berhenti. Kepuasan kita tidak akan pernah berhenti kalau diri yang kita utamakan. Kalau diri yang kita dahulukan, kita akan lebih memikirkan diri daripada orang lain ataupun Allah sendiri. Kalau diri yang kita utamakan, kita akan lebih dahulu mementingkan diri. Keputusan-keputusan kita akan lebih untuk kepentingan diri kita. Tetapi kalau Yesus yang kita utamakan, maka kita melayani diri akan disalibkan, lalu memberi jalan kepada melayani orang lain. Kalau kita dahulukan Yesus di dalam nilai-nilai kita, maka memanjakan diri akan disalibkan dan memberi jalan kepada kesederhanaan. Kalau Yesus yang kita utamakan di dalam nilai-nilai diri kita, nilai-nilai, maka memuaskan diri akan disalibkan dan memberi jalan kepada berkorban. Kalau Yesus Kristus yang kita utamakan di dalam keputusan kita, memikirkan diri kita akan salibkan dan memberi jalan kepada berserah. Kalau Yesus yang kita pilih di dalam setiap keputusan atau persaingan nilai, maka mementingkan diri akan disalibkan dan kita akan memberi jalan kepada kepatuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara lihat, sehingga dengan demikian kalau kita berbicara tentang penata layanan, penata layanan adalah memiliki nilai-nilai tersendiri. Apakah nilai-nilai dalam penata layanan? Yang pertama, nilai penata layanan adalah ketuhanan Yesus Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam diri kita. Itulah penata layanan. Dan dia yang akan mengatur kehidupan kita. Yang kedua, nilai penata layanan adalah pola hidup penyerahan setiap hari. Kita hidup setiap hari berserah sepenuhnya kepada Allah. Kepada Allah. Penyerahan yang penuh, percaya penuh. Yang ketiga, nilai penata layanan yang ketiga itu menghidupkan kehendak Allah. Kita hidupkan kehendak Allah apapun konsekuensinya, apapun resikonya, apapun taruhannya, kita akan turuti kehendak Allah. Seperti Yesus, dia menurut kehendak Bapaknya, sekalipun dia harus tergantung dan mati di kayu salib. Kalau itu kehendakmu ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, penata layanan ingin mendorong kita agar kita pun memiliki tekad yang sama seperti Yesus. Menghidupkan kehendak Allah, menghidupkan perintah Allah, apapun konsekuensinya, apapun taruhannya. Yang keempat, nilai penata layanan adalah kemitraan dengan Allah seumur hidup. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita menjadi muridnya, kita menjadi mitra kerjanya untuk memberitakan kabar Injil ini, untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Dan kita menjadi muridnya sepanjang hidup kita, menjadi mitra kerja Allah. Yang kelima, penata layanan adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Saudara, hubungan pribadi dengan Yesus itulah penata layanan. Berdoa kepada Yesus setiap hari di dalam doa pribadi kita. Berbicara kepadanya melalui doa. Lalu mengizinkan dia juga berbicara kepada kita oleh pembacaan firman-Nya setiap hari. Setiap hari. Tidak perlu panjang, saudara tentukan sendiri keperluan saudara. Berapa banyak yang saudara akan baca setiap hari. Walaupun gereja memberikan penuntun. Ada 3 pasal 1 hari, ada yang tentukan 2 pasal 1 hari. Bahkan sekarang ada 1 pasal 1 hari pembacaan Alkitab. Kalau kita mulaikan dari 17 April, 1 pasal 1 hari.
3 tahun kita dapat selesaikan seluruh pembacaan Alkitab. Intinya apa? Pastikan kita memiliki hubungan dengan Yesus setiap hari. Komunikasi dengan Dia setiap hari. Itulah penata layanan. Yang keenam, kepemimpinan yang melayani dalam masyarakat. Penata layanan adalah kepemimpinan yang melayani. The servant leaders, pemimpin, pelayan. Siapapun kita, saudara mau akui atau tidak, terima atau tidak, siapapun kita adalah pemimpin untuk tingkatan-tingkatan tertentu. Ada yang menjadi pemimpin di jemaat, menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi pemimpin mungkin di daerah, pemimpin di uni, di divisi, di general conference, atau di pemerintahan. Apapun kita, siapapun kita adalah pemimpin. Paling tidak bagi diri kita sendiri. Kepemimpinan yang melayani di dalam masyarakat. Itulah penata layan. Yang ketujuh, penata layanan adalah komitmen kepada kerohanian. Kita akan jaga kerohanian ini, hubungan kita dengan Allah, apapun risikonya. Kita tidak akan sia-siakan, kita tidak akan abaikan, kita tidak akan sepelekan keperluan rohani kita atau kehidupan rohani kita. Inilah yang utama di dalam penata layanan. Yang kedelapan, penata layanan adalah beribadah dan menyembah Allah. Kita tidak menyembah yang lain. Kita hanya beribadah dan menyembah Allah saja. Kita akan fokuskan perhatian kita hanya untuk Allah dan gunakan semua daya yang ada untuk Allah. Penata layanan adalah peduli dan melayani orang miskin. Saudara yang kekasih, saya percaya Allah sudah memberkati kita. Tapi boleh saja ada di antara kita berpikir, saya ini miskin, saya ini tidak memiliki apa-apa. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara tergoda berpikir seperti itu, saudara lihat tetangga saudara. Berapa miskin pun saudara, masih ada orang lain yang lebih miskin. Berarti masih ada orang lain yang memerlukan perhatian saudara. Ada orang lain yang menunggu kepedulian saudara. Kalau kita lihat pengalaman Yesus selama 3,5 tahun, lebih banyak waktu Yesus di dalam pelayanannya bergaul di antara orang-orang miskin, di antara mereka yang memerlukan pertolongan. Itulah sebabnya penata layanan mengingatkan kita untuk tetap peduli dan melayani orang-orang miskin. Dan di dalam gereja kita memiliki anggaran tertentu untuk mereka yang dalam kategori seperti ini. Yang ke-10, penata layanan adalah keterlibatan dan pemuridan. Allah mau kita sebagai penata layan menjadi penata layan yang aktif, tidak pasif. Aktif dalam aktivitas gereja, terlebih lagi aktif di dalam pergi dan menjadikan orang lain murid Kristus. Inilah yang Allah katakan di dalam penata layanan kita. Saudara perhatikan, inilah nilai-nilai penata layanan itu. Jadi saudara perhatikan, inilah nilai-nilai utama penata layanan. Di manakah persepuluhan dan persembahan kita? Itu sudah tercakup di dalam 10 nilai di dalam penata layanan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum kita tutup, apakah nilai-nilai Anda? Apakah nilai-nilai saudara? Apakah keduniawian ataukah kerohanian? Keduniawian dapat binasa hanya sementara. Kerohanian tidak dapat binasa. Ini bertahan untuk selama-lamanya. Keduniawian, nilai ini berpusat pada diri. Tetapi kerohanian berpusat pada Kristus. Keduniawian, tubuh yang utama. Tetapi kerohanian, roh yang utama. Keduniawian, jangka pendek, saudara-saudara. Nilai keduniawian jangka pendek. 70-80 tahun sesudah itu hilang. Pemazmur katakan 70-80 tahun ini hanya seperti satu waktu jaga saja. Singkat saja. Sesudah itu berakhir. Tetapi kerohanian ini jangka panjang. Bahkan untuk selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Keduniawian ini dikendalikan oleh diri. Diri yang utama. Tetapi kerohanian ini dikendalikan oleh roh. Nah, apakah nilai-nilai saudara? Saya ingin menantang saudara untuk berpindah dari nilai keduniawian kepada nilai kerohanian. Kalau saudara selama ini berpikir inilah nilai-nilai saudara, mari kita berpindah kepada nilai kerohanian sebagai seorang penata layan. Inilah yang akan membangunkan penata layanan dan inilah yang akan merubah penata layan itu. Kita berubah dari keduniawian kepada kerohanian bukan karena kuasa kita, tetapi oleh karena kuasa Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Sebagai kesimpulan, kalau kita mau rangkumkan, apakah penata layanan itu? Ini gambar yang saya sudah tunjukkan juga, kalimat yang ada di bawahnya. Penata layanan adalah masuknya
kepemimpinan Yesus Kristus. Kepemimpinan Yesus Kristus yaitu Injil. Penata layanan adalah masuknya kepemimpinan Yesus Kristus ke bagian dalam dari nilai-nilai kemanusiaan. Ke bagian dalam dari nilai-nilai kemanusiaan kita dan mengubah nilai-nilai kemanusiaan kita ini kepada nilai-nilai kerajaannya. Jadi merubah nilai-nilai diri kita kepada nilai-nilai Kristus dalam kehidupan Kristus. Dan kalau nilai-nilai diri kita ini sudah diubahkan, maka kehidupan kita pada bagian luar ini, perilaku kita pun akan berubah. Kita akan berubah menjadi manusia baru seperti Saulus menjadi Paulus. Kita akan berubah menjadi umat yang setia dan rela berkorban di dalam kehidupan penata layanan ini. Doa dan harapan saya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Sehingga tujuan dari penata layanan ini, yang akan membangunkan penata layanan dan merubah penata layanan ini. Oleh karena kuasa Yesus Kristus yang kita izinkan masuk, tinggal, dan menjadi pemimpin atau raja di dalam hidup kita. Dan Dia yang akan mengubah kita menjadi penata layan yang setia untuk sepanjang sisa hidup kita. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.